ada orang-orang yang bergumul. Mereka tuh intim sama Tuhan. Udah tanya, Tuhan jodoh saya siapa? Kok ini udah tahun berganti tahun? Karena ada satu bab yang membahas dan ada prinsip-prinsip yang baik sekali. Boleh nggak sebelum berakhir dan meminta tolong Pastor Philip berdoa untuk semua yang mengikuti. Boleh kasih tip-tip nggak yang banyak yang single, yang bergumul. Mungkin juga ada calon mertua ya. Orang tua, aduh anak saya ini gimana nih ya? Kok nggak, gimana ya di Alkitab juga kan nggak tulis jodohnya si Joni, nggak ada. Suara juga nggak ada gitu. Udah deket sama Tuhan. Itu aja pertanyaan terakhir. Oke. Gini, yang pasti jangan nonton drakor terus. Keluar kamar, keluar rumah. Sekarang pandemi ya nggak bisa. Nggak boleh. Tapi bersosialisasi dengan orang yang sehat, ya. Ya. Lalu juga kalau nonton yang begituan terus nanti lama-lama idealismenya tuh tinggi. Cowoknya tuh harus begitu, ganteng, kaya, apa. Nah, kadang-kadang kita yang butuhkan bukan jodoh tapi kaca, cermin. Ya. Atau bisa sebaliknya, cowoknya yang minta, wah ceweknya harus begini, gitu, dan sebagainya. Ya, sekali lagi, I think bukan berarti kita menghina diri sendiri, cuman idealisme terlalu tinggi itu hanya melukai masa depanmu. Ya. Karena dalam pernikahan ternyata, look is important, but it's not the most important. Bukan yang paling penting. Itulah sebabnya kita perlu punya guiding truth atau kebenaran-kebenaran yang membimbing atau guideline. Yang pertama tentunya harus sesama iman dalam Tuhan. Sama-sama Kristennya aja nggak tentu loh. Ada orang Kristen yang pura-pura, yang cuman Kristen yang asal-asalan. Tapi ya kasih kesempatan lah. Kalau dia sudah kenal Tuhan kan paling nggak halaman sama. Siapa tahu nanti setelah itu dia jadi sungguh-sungguh. Tapi jangan jadi dulu sebelum dia tunjukkan kerohanian. Yang pertama itu satu. Ya. Yang kedua juga mungkin selain sesama anak Tuhan juga kita harus lihat juga tingkat sosial ekonomi yang kalau bisa pilih tentu ada perkecualian, kurang lebih yang sama. Ya, kurang lebih yang setara supaya tidak melompat, karena bukan hanya interfaith government atau pemerintah aja tahu bahwa disarankan untuk sesama kepercayaan. Tapi kalau seumpamanya interrace juga nggak segampang itu. Banyak yang berhasil, tapi juga nggak semudah itu. Dan nggak dibayar. Terlalu melompat sebelahnya. Jadi jangan percaya kayak gini, wah saya harus dapat orang yang kaya supaya nanti ikut kaya. Nggak tentu begitu, nggak tentu happy juga. Pokoknya yang penting, dua-dua harus punya rasa tanggung jawab tinggi. Masing-masing punya pekerjaan yang mapan, kan? Jadi kalau masih SMP, jangan pacaran dulu, nanti mau kasih makan sama apa, gitu ya. Saya selalu ajarkan kalau mau menikahnya umur 25, sekarang sih mundur ya, zaman ini sekarang kan zaman-zaman jomblo. Kalau kita mau umur 25 menikah gitu, itu mundur. Untuk mundur maksudnya pacarannya mulai umur berapa? Kalau dia pacaran mulai umur 18 waktu dia kuliah, 25 baru kawin, mau 7 tahun tuh pacaran. Mau jatuh dalam dosa, atau mau jadi bosen. Berarti salah satu tanpa disadari, tanpa diakui, sudah berniat untuk break up nanti. Pasti ada yang dilukai. Kenapa sih harus melukai seseorang? Tahan dulu lah. Menikah itu seumur hidup kok. Apa susahnya nunggu berapa tahun saja? Asal kita nggak tontonannya terus begitu memancing-mancing, apalagi yang pornografi, hati-hati. Sebab sebenarnya namanya nafsu tidak bisa dipuaskan hanya dalam pernikahan. Orang pernikahan bisa selingkuh, berarti pornografi yang kecanduan itu nggak bisa selesai kalau setelah menikah. Apa garansinya? Nggak bisa. Namanya itu dosa bertutur di lubuk hati kok. Jadi karena itu, pastikan nanti ketemu dengan orang-orang yang sama-sama sudah bertanggung jawab terhadap dirinya. Supaya nanti hubungannya nggak posesif. Aku happy harus karena kamu harus buat aku bahagia, kamu harus gini. Terlalu banyak listnya. Harus saling sumbangsi, ada give and take-nya. Sama-sama punya responsibility. Lalu bisa jadi hopefully you can marry your best friend gitu ya. Artinya you already build a friendship terlebih dahulu. Kadang-kadang nggak ada kejadiannya nggak tentu love at first sight. Love that grows. Love that is growing bisa jadi cinta itu bertumbuh. Love at first sight juga bisa menipu loh. Mungkin jatuh cinta hari ini, tapi esok hari bisa berubah setia. Buktinya ada banyak orang yang sejoli sejak SMA, nantinya sama orang lain. Setelah menikah, perselingkuhan terjadi. Jadi sebenarnya true love is commitment ya. Kalau kita commit, kita nggak lihat kanan kiri pakai tapal kuda, tambah hari kita akan tambah cinta. Saya kasih contoh aja. Kalau kita punya anak, kita love at first sight nggak? Enggak, semua bayi itu sama saja. Tapi anak kita waktu tumbuh di sini setelah dia balita, lalu dia jadi anak umur 12, 20 tahun di rumah kita,
lama-lama anak kita familiar dengan kita cinta dia satu-satunya, tidak ada yang bisa gantikan. Kalau anak mati, aduh itu adalah musibah buat orang tua. Orang tua pasti maunya mereka duluan. Kenapa? Padahal dulu pada waktu, kalau katakan di dalam perut mamanya, kalau omong kosongnya terjadi yang namanya keguguran. Sedih sih sedih, tapi nggak mungkin sedihnya setelah anak itu 20 tahun di rumah. Berarti cinta itu juga berdasar pengenalan, kan? Saya cinta sama papa mama saya cinta setengah mati. Tapi dulu saya nggak ngerti, tapi sekarang setiap hari, sekarang mama-mama saya udah manula, saya semakin mencintai mereka. Why? Karena mereka, they have been with me all my life. I've not been with them all their life. Waktu mereka muda saya nggak ada, waktu mereka kecil saya nggak ada, tapi mereka bersama dengan saya. Jadi true love is commitment, kan. Jadi jangan pernah kita terlalu besarkan, gue nggak ada perasaan. Kecuali jika memang betul-betul nggak ada perasaan, bukan tipenya 100% sudah jedok sampai 0% nggak ada tipenya dia sama sekali. Ya, katakan itu. Ya kalau gitu jangan kawin, nanti jatuh dalam pencobaan. Pastor Philip, aku nggak tahan kalau bangun tidur lihat itu hidungnya segede bola tenis gitu contohnya dan sebagainya. Kalau memang bukan tipenya udah jangan dipaksa. Tapi ada orang tertentu karena idealismenya tinggi, dia nggak sadar bahwa sebenarnya pasangan yang Tuhan kirimkan potensi jadi pacarnya dia, seorang teman maksudnya, potensi jadi pacarnya ini sebenarnya lovable. Orang ini bisa growing in love terhadap orang itu. Itulah sebabnya punya realistic mind, pikiran yang realistis untuk bisa melihat kalau yang kita cari ini bukan pacar saja, tapi seseorang untuk mengarungi kehidupan. I want to make a family with a person. You're looking for a husband, you're looking for a wife. Bukan hanya boyfriend atau girlfriend, gaya drama Korea. Tapi you're looking for a spouse. Dan I think setelah itu, asal orang itu masuk di dalam kategori, meskipun bukanlah seorang yang kita head over heels, kita jatuh cinta sampai ternganga, sampai drooling, sampai ngiler-ngiler. Mungkin nggak begitu. But I think in the long run, you can love that person wholeheartedly. Dan bisa komit dengan dia seumur. Semoga dapat semuanya ya, pasangan. Ya, lengkap sekali. Pastor Philip, sebelum kita selesai, boleh tolong berdoa untuk kita, untuk menutup perbincangan malam ini? Ya, kita doa ya sama-sama ya. Ya. Tuhan Yesus tercinta, thank you. I wanna give you praise for pembicaraan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan. It's an honor for me untuk bisa memberkati begitu banyak orang melalui ministry Pastor Juan Mogi. Please bless my dear good friend, Pastor Juan, with all his entire family, ministry, and his great church to continue to grow in every aspect in your grace and mercy. Hamba berdoa untuk 3.000 sekian orang yang sekarang menyaksikan ini. Tuhan Yesus, you bless them. Berkati mereka dengan kasih karunia Bapa. Jamah hati yang sekarang lonely, dan hamba berdoa bagi mereka yang confused ya Tuhan Yesus. Engkau berikan pada mereka arah hidup yang jelas sejak hari ini. Dan orang-orang yang hatinya salah, Kau benarkan detik ini. Kau ganti benci dengan cinta. Hamba berdoa agar kami semua bisa mengelola 1, 2, 5 talenta seumur hidup ini. Hidup begitu pendek. Kami tidak mau sia-siakan. Kami mau mengelola sedikit yang kami bisa, yang miliki di dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pastor Philip, thank you so much untuk semua yang diberikan. Salam untuk Pastor Irene dan juga untuk anak-anak. Thank you. Terima Tuhan kasih. memberkati. Selamat malam. God bless you.